Kita uti pengasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid Ngayam ingkang mugi-mugi tansah diperahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga kita bisa tolabul ilmi, kita bisa mencari bekal nggih pados bekalan sangu ingkang sak kathah-kathahipun ya ing kesempatan punika ingkang tentunipun semua itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita, menggerakkan hati kita dalam rangka untuk menuntut ilmu. Menika semata-mata agar jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Bapak Ibu, tadi hujan deras. Alhamdulillah dipun syukuri. Nggih, hujan deras kita syukuri meskipun tadi nggih hujan angin nggih. Hujan angin mboten napa-napa, angin campur banyu daripada angin campur geni nggih. Angin campur geni nggih daripada wonten Los Angeles, California nggih. Geni ini pun sampun padam dereng niki. Dereng. Wah, awet men, Pak. Kayak sing kebakar niku pinten hektar mawon niku. Nggih. Ingkang musi ratusan ribu. Nggih. Kira-kira napa, Pak? Pelajaran berharga saking peristiwa wonten Los Angeles nggih, ibaratipun neraka di dunia dikepung geni. Dikepung geni. Nek miturut berita kan apa Pak Bu? Menika kan kebakaranipun dimulai tanggal 7 Januari nggih. 7 Januari. Niki sakniki pun tanggal pinten? 14. Berarti pas nggih? Pas seminggu nggih. Dan sampai sekarang menurut berita yang meninggal sekitar 24 meninggal dunia. Berapa hektar Bapak Ibu yang terbakar? Sampai sekarang yang terbakar itu adalah kurang lebih 40.000 hektar. Pinten? 40.000 hektar. Ya saat ini kerugianipun pinten? Mboten namung miliaran. Kerugiannya itu adalah lebih dari 4.000 triliun. Kalih hutang Indonesia kathah pundi, Pak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku ibroh utawi pelajaran ingkang berharganipun apa? Kuasanipun Allah. Allah menika ingkang menggerakkan api.
Allah yang memerintahkan angin. Nggih. Enten lesus neng lesuse geni, Pak. Pripun niku? Wah, nyebar teng pundi-pundi. Nggih. Padahal rumah-rumah kota yang elit, nggih. Los Angeles niku kan, California niku kan negara bagian Amerika yang terbesar kedua setelah New York. Nggih. Tapi ternyata apa, Pak? Kathah rumah-rumah artis yang hangus terbakar. Nggih. Pripun, Pak? Nek kehilangan rumah niku dos pundi perasaanipun? Wah, kehilangan rumah. Enten mboten omah ingkang selamat? Enten nggih? Rumahe sinten niku? Rumah imam masjid. Oh, imam masjid sing ndukung Palestina nggih. Tirosipun ajeng dadosaken Gaza akan jadi neraka. Kok malah kewalik? Sing dadi neraka napa? Malah Los Angeles nggih. Pak Bu niku nggih geni saged mlaku, saged melampah. Nggih. Bahkan geni niku nggih saged adem. Saged mboten? Saged. Nek pesulap niku nek tangane di napa? Disulomet geni kepanasan mboten? Kok kuat Pak Bu? Oh, iki mesti nek sing bantu ingatan nggih. Tapi dari kisahnya Nabi Ibrahim, kuni bardan wa salaman nggih. Api niku nek kena adem nggih adem. Buktine Nabi Ibrahim dilebokke geni pripun? Kepanasan mboten? Mboten, sejuk. Niku kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Enten gempa bumi liyane 12, enten sik griya sing boten ambles. Tsunami seluruhnya hanyut, enten griya, enten masjid sing boten hanyut. Niku kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah yang enggak kelihatan. Malaikat-malaikat Allah. Nggih. Bayangkan Pak, Amerika yang canggih niku memadamkan niku nggih kewalahan. Nggih. Toya nggih sekedhik. Nek digebir banyu laut pripun? Nggih ngrusak struktur tanah. Ngoten nggih jajane ngrusak napa? Ning daripada mboten padam. Pramila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya menika napa? Tentunipun nek menawi musibah kagem tiyang ingkang beriman niku ujian, cobaan kagem mengangkat derajat. Nek kangge tiyang ingkang boten beriman niku saged dipun wastani azab. Nggih, siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados ini napa? Kados ini ingkang nembe kita bahas dos pundi kejadian nek Los Angeles niku terbakar, nek kaumipun Nabi Nuh niku tenggelam. Nggih, tenggelam. Tenggelam nggih dengan apa Pak Bu? Tenggelam dengan banjir yang amat dahsyat. Nggih. Kenapa sangat dahsyat banjir yang ketika ada di zamannya Nabi Nuh? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya langit-langit menika dibuka pintu-pintu langit sehingga hujan niku tercurah. Bahkan bumi menika wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma. Bumi menika nggih menguncurkan apa? Air-air. Bahkan ibaratipun tungku, Pak. Tungku sing biasane metu geni, niki malah metu napa? Metu banyu. Akhiripun apa, Pak Bu? Akhirnya mereka semua kena banjir yang amat dahsyat.
Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika air menika sampai ke gunung-gunung, bahkan ombak ketika banjir dahsyat menika, ombaknya itu seukuran gunung. Gelombang-gelombang besar. Padahal peraunipun Nabi Nuh niku sederhana, namung papan-papan dipakoni, Pak. Ya tidak sebagaimana kapal induknya Amerika. Nah, Amerika kan kapal induk ini ku saged nggih landasan apa? Pesawat jet tempur nggih. Pesawat jet tempur. Ada rudal di sini rudal, Pak. Ya pesawat kapal indukipun Amerika niku kan enten rudalipun. Nggih. Lah niki nggih peraunipun Nabi Yunus, Nabi Nuh alaihi salam menika nggih hanya terbuat dari papan-papan. Padahal banjiripun wahya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan bahteranya Nuh menika berlayar membawa kaumnya yang beriman dalam gelombang yang seperti gunung. Ombak gelombang ini ku napa? Seperti gunung, Pak. Dah gedene ombake. Ombak tsunami mawon nggih. Niku sing sak cagak listrik napa setinggi pohon kelapa sudah meluluh ngantakkan Aceh nggih. Terlebih ombak yang napa gelombangnya menika setinggi gunung. Nah, ketika napa ombak niku setinggi gunung, tapi Allah menakdirkan, Pak, menakdirkan Nabi Nuh itu melihat anaknya sing nembe berenang nggih di sebuah tempat ngoten terpisah dengan orang-orang kafir. Nabi Nuh melihat anaknya yang bernama Kan'an. Kan'an yang tiga kan beriman, sing setunggal mboten purun beriman. Istrinya Nabi Nuh juga nggak mau beriman. Nah, ketika melihat putranya, Nabi Nuh mengatakan, wa nada Nuhun ibnahu. Kemudian Nuh memanggil anaknya, wa kana fi ma'zilin. Anaknya tersebut terpisah dengan orang-orang kafir di tempat yang agak menyendiri. Nah, uzlah niku menyendiri dhewean niku. Nah, terpisah dengan kelompoknya. Apa yang diseru Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana. Ayo naik bahasa kita ngoten, Pak. Nah, ayo nak. Cepet nggih melu napa? Perahu. Jadi yang Nabi Nuh itu yang beliau ajak itu tidak kok lendangi mano enggak, Pak. Tapi yang diajak napa? Cepet naik perahu. Sing penting selamat sik le. Kok nek bar selamat kan lagi didakwahi melih. Ngoten nggih. Jadi ternyata Nabi Nuh sing penting dos pundi anaknya itu mau naik perahu. Ya bunayyarkam ma'ana. Ayo nak, naik bersama kami nak. Wala takum minal kafirin. Janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Ini kenapa, Pak, Bu? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menunjukkan, memperlihatkan kekuasaannya. Padahal gelombangnya setinggi gunung, bahkan ibaratipun kapal niku bisa masuk ke gelombang niku nggih. Di sekeliling kapal niku penuh dengan ombak. Niku napa? Nek ombake dhuwur niku nedahaken angine banter. Kalau nggih. Nah, nek ombake dhuwur mesti angine banter. Angin pada saat itu bertiup sangat kencang sehingga menimbulkan ombak yang sangat dahsyat.
Sedangkan kapalnya Nabi Nuh kapal sederhana, papan-papan dipakoni. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan paku. Pripun Pak Bu, saged mboten damel kapal? Karek makoni napa? Papan nggih. Susah nek mboten biasa susah. Bahkan Nabi Nuh niku dikira pindah profesi le. Woi, saiki Nabi Nuh wis ora dadi nabi, wis raja aja. Saiki dadi tukang kayu ngoten. Oh, wis ganti profesi to, dadi tukang kayu to. Nah, ini diejek Pak, diejek. Nuh dikatakan gila, mosok sat kaya ngene gawe napa? Rawi piye to Nuh iki. Jadi dalam kapal yang sangat sederhana menika, gelombang yang amat dahsyat disertai angin yang sangat kencang, itu tidak membuat kapalnya Nabi Nuh tenggelam. Kenapa Pak? Karena Nabi Nuh ketika berlayar niku mboten kesupen berdoa. Napa doanipun? Subhanallah niku doa naik napa? Kendaraan. Tapi pas naik kapal pripun? Wakilar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bismillah berlayar, majriha niku sing Al-Qur'an sing enten renipun majriha. Nek pas khataman Ramadan ketemu mboten Pak? Ketemu nggih. Bismillahi majriha. Nek liyanipun mboten entenipun sanesipun roriru. Roriru niki re. Bismillahi majriha berlayar, wa mursaha dan ketika berlabuh. Kan biasanya pun nek berlayar kali berlabuh niku kan termasuk kondisi yang kadang bahaya Pak. Enten nih badhe berlayar niku malah gagal berlayar. Ibaratipun napa Pak? Layar tidak jadi napa? Berkembang ngoten ya. Layar gak jadi berkembang. Enten truk niku ajeng truk angkutan penuh ajeng mlebu kapal niku nggih, kapal penyeberangan mana apa Pak? Malah jempale nggih jegur teng pundi? Laut. Enten sing ngoten niku. Ada juga yang ketika berlabuh, ibaratnya berlabuh kapal penyeberangan niku dereng dugi daratan kok mobile wis napa meluncur akhirnya nggih jeblok teng laut. Dan iki pun pernah nonton video dereng video napa bagaimana kapal niku berlabuh Pak niku diparingi napa nika Pak sing glinding-glinding niku lho. Kan sakit glinding-glinding niku nggih. Ketika berlabuh terus paringi sing glinding-glinding kathah niku dados saged sampai ke daratan. Nah, ketika apa Pak Bu? Ketika Nabi Nuh menika sedang berada di atas kapal ombak yang sebesar gunung, napa Pak Bu? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh melihat anaknya tersebut. Padahal luas, laut menika kan luas. Dan Nabi Nuh dengan sifat sayangnya, lemah lembutnya memanggil putranya. Meskipun selama ratusan tahun anaknya tersebut tidak mau beriman. Tapi Nabi Nuh pengen bagaimana anaknya selamat. Jadi ketika mau tenggelam itu bukan, hei anak durhaka, ayo beriman, bahaya anak kafir, betul Pak. Tapi apa? Karena Nabi Nuh itu tahu anaknya ini apa? Sifatipun keras kepala. Ya, sehingga Nabi Nuh itu yang beliau pikirkan bagaimana anaknya tersebut
Sing penting selamat sik mengki baru napa didakwahi. Nggih. Bahkan Nabi Nuh dengan lembutnya mengatakan wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nggih. Tapi napa Pak? Kelemah lembutan tersebut tetap dibales dengan sifat keras kepala. Nggih. Maka sang anak yang bernama Kan'an mengatakan, qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya menjawab, saya akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkan aku dari air. Tapi Nabi Nuh mengingatkan, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang melindungi dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya apa Pak? Nabi Nuh dengan anaknya itu dipisahkan oleh gelombang. Akhirnya anaknya jadi apa? Tenggelam. Nih Pak Bu. Jadi Nabi Nuh dalam kondisi sangat genting. Ternyata anaknya itu tidak mau berubah pikiran. Keras kepala. Tidak takut ombak besar. Bahkan meskipun ombaknya niku nggih seperti gunung. Nih, kita lihat bagaimana kuasa Allah. Allah menakdirkan apa Nabi Nuh bisa berbincang-bincang dengan apa putranya dengan menasihatinya. Akhirnya sedih betul Pak. Seorang bapak lihat anaknya kelelep, sedih nggih? Sedih. Ketika sedih, akhirnya apa? Nabi Nuh berdoa. Karena Nabi Nuh berdoa nggih. Nah, padahal apa? Tidak boleh mendoakan karena dia bukan termasuk keluarganya Nabi Nuh yang beriman. Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah banjir menimpa kaum Nuh, maka apa Pak? Iki nek mboten mandek kan bahaya nggih. Akhirnya Allah berfirman, "Wa qila ya ardu bla'i ma'aki." Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu." Sik toyo sing kuatah sangat, wahai bumi, telan kembali airmu. Nggih. Wa ya samau aqli'i, dan wahai langit, apa Pak? Berhentilah, jangan turun hujan lagi. Wa ghidal ma, akhirnya air pun surut Bapak Ibu. Surut. Wa qudiyal amr, dan selesai nih perintahnya, perkara sudah selesai. Wastawat 'alal judi, akhirnya apa? Bahteranya Nabi Nuh niku terdampar berlabuh di atas bukit. Nah ini pun bukit apa? Bukit Judi. Ning niki senes bukit sing biasanya gimana apa? Main judi senes, bukit Judi. Nah, letaknya di mana Pak? Bukit Judi niku. Pundi? Armenia. Nggih. Bukit Judi niku berbeda pendapat nggih dari para ulama niku, wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya tidak ada yang mengetahui pastinya di mana ngoten nggih bukit Judi tersebut. Tapi ada yang mengatakan, sebagian pendapat itu mengatakan ada di Jazirah Arab. Sebagian mengatakan lagi di Mosul. Mosul itu pundi? Irak. Irak. Tetapi tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan keberadaan apa? Bukit Judi. Bukit
judi. Kapal Pak terdampar di bukit ya, ini kan kan ya. Wah, berarti apa ya? Airnya sangat tinggi sekali nggih. Nah, ketika sudah terdampar, akhirnya Nabi Nuh bersedih. Maka beliau pun mempertanyakan, bertanya kepada Allah tentang kabar anaknya. Allah mengisahkan, wa nada Nuhu rabbahu. Kemudian Nabi Nuh memohon kepada Rabbnya sambil mengatakan apa? Faqala rabbi inna bni min ahli. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku ini kan termasuk keluargaku. Wa inna wa'daka lahaq. Dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau adalah hakim yang paling adil. Nabi Nuh Bapak Ibu seakan-akan meminta keselamatan untuk anaknya di akhirat, karena beliau mengingat janji Allah akan memberikan keselamatan kepada keluarganya. Padahal dalam ayat menikah apa? Padahal dalam ayat yang menyebutkan janji Allah tersebut nih, Allah itu akan menyelamatkan keluarganya Nabi Nuh, kecuali yang memang ditakdirkan tenggelam bersama orang-orang kafir. Maka Allah menegur Nabi Nuh. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, anakmu tersebut itu bukan keluargamu. Maksudnya apa? Bukan keluargamu yang dijanjikan akan selamat. Kenapa? Innahu amalun ghairu soleh. Karena apa? Innahu amalun ghairu soleh. Karena dia itu adalah anak yang tidak baik, anak yang enggak soleh, dia melakukan perbuatan yang enggak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Maka janganlah engkau meminta sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya. Ini aiduka antakuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya engkau tidak termasuk orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Kemudian Nabi Nuh berdoa, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Nabi Nuh berdoa, wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Nih Pak, kalau anak itu enggak soleh niku tidak akan bermanfaat. Ya, orang tua enggak bisa menolong. Enggak bisa menolong. Akhirnya apa? Maka Nabi Nuh pun meminta ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuninya. Nah, setelah itu apa Pak? Qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaika. Maka difirmankan, wahai Nuh, turunlah dari kapal dengan selamat, sejahtera, penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat sebelummu, yang umat-umat dari orang-orang yang bersamamu. Terus nama Pak Bu, Nabi Nuh berdoa, Rabbik firli wali walidayya waliman dakhala baitiyam minal mu'minina baitiyam mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Coba hafal nih. Rabbik firli, wahai Rabbku, ampunilah aku. Wali walidayya, dan ampunilah
kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Wala tazidid dhalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu melainkan kehancuran. Pak Bu, orang dolim niku akan menambah kehancuran. Bahkan dalam hadis niku nggih, kehancuran orang dolim itu disegerakan di dunia. Nggih. Terus nama Pak Bu, ma syai'un ajdaru ayu ajilalahu uqubatu fid dunya minal baghi wad dhulmi. Tidak ada sesuatu yang lebih pantas disegerakan hukumannya di dunia daripada kedzaliman qati'atir rahim, dan memutus silaturahmi. Katakan apa? Hukuman yang akan segera dijatuhkan, hukuman yang akan segera diterima di dunia, yang paling pantas disegerakan di dunia apa Pak? Hukuman kedzaliman dan memutus silaturahmi. Niki bahaya. Dolim mesti uripe sengsara. Amargi ning donya niku napa? Donya wis segera segerakan apa hukumannya. Ma'a ma yu'ajjilullahu fil akhirah. Ma'a ma yaddakhirahullahu fil akhirah. Bersama dengan balasan yang sudah Allah siapkan di akhirat. Nomor kali apa? Memutus silaturahmi. Cek sedulur gara-gara rebutan apa? Warisan. Akhirnya padu nggih, selisih. Akhiripun memutus silaturahmi. Tiang ingkang memutus silaturahmi niku nek dijak akur mboten purun. Wis ayo wis anu wis iki sedulur kok malah congkrah, malah padu berselisih nggih. Sekarang baikan saja. Orang yang memutus silaturahmi niku nek menawi dijak baikan mboten purun, Pak. Oh, wis ra gelem aku kowe. Karo si A, si B, sedulurku iki, sedulur nom napa sedulur tua iki, oh wis ra gelem aku. Wis ra bakal gelem ngidak napa? Omahe ngoten nggih. Enten Pak, enten mboten niku Pak enten niku. Enten nggih. Gandeng anyele ngoten nggih. Bahkan niku napa nek pas bakdo janjane nek bakdo niku saged ngempal terah bani sinten ngoten nggih. Wis ora gelem kumpul, Pak. Nah niki termasuk memutus napa? Silaturahmi. Ya ora gelem kumpul, ora gelem silaturahmi. Dan niki bahaya. Mungkin apa? Ngendikanipun Rasulullah niku pripun, Pak? Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Pelajarilah sinaunen nasabmu. Ngendikanipun Rasulullah nggih. Pelajarilah nasabmu. Nggih. Yang dengannya kamu bisa menyambung apa? Silaturahmi. Sinaunen anak putu napa? Anak putu buyut canggah wareng debok bosok uduk-uduk siwur nggih kula nggih mboten awal dipelajari mengki supados napa mangatosi ketemune ning mbah pira ta mbah keberapa ngoten nggih nah, kakek keberapa oh ternyata jek ketemu ya nasab kita itu Masya Allah kita saya ketemu ya Pak nasab kita ketemu nggih ketemu di sinten Nabi Adam nah, ketemu di Nabi Nuh juga nggih putranya Nabi Nuh. Nggih. Nah niki pelajarilah nasab agar bisa menyambung silaturahmi. Kenapa Pak? Fa inna laha mahabbatun fil ahli. Silaturahmi niku napa? Menumbuhkan rasa cinta kasih sayang. Nggih.
Lajeng napa? Wa masratun fil mal, silaturahmi niku memperbanyak harta. Nek pengen sugih napa? Rajin silaturahmi. Wa man sa'atun fil umri, memperpanjang umur. Bener-bener ditambah Pak umuripun. 50 gandeng iki umure ditulis 50. Gandeng si aki silaturahmi tambah melih 5 tahun. Nah, contohnya 55. Nah. Ngerti mau? Akhirnya medhot meneh. Disuda pinten? Suda pinten 5 ini. Pak Bu, takdir niku enten takdir mutlak, takdir muqayyad. Takdir niku kan enten takdir azali di Lauhul Mahfud. Niku sing mboten berubah-ubah enten Lauhul Mahfud. Nah, sedangkan yang berubah ini adalah di catatan malaikat. Ketika napa? Ketika janin berada di dalam rahim usia pinten? 4 bulan nggih. 4 bulan kan wayu maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan untuk menulis 4 hal, di antaranya bikat bi rizkihi wa ajalihi. Malaikat diperintahkan untuk menulis rezeki dan umurnya. Nah ini Pak Bu, ini yang di catatan malaikat ini yang bisa berubah. Ya, ketika malaikat contoh nih, si A teng malaikat dicatat umure 60 tahun. Ternyata rajin apa? Silaturahmi. Sudah tahu nih yoga silaturahmi, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk apa Pak? Menambah, merubah tadi yang 60 bisa jadi 65. Neng niki hasilnya intine napa? Umurnya berapa? Ini nantinya sama dengan yang ada di Lauhul Mahfud katanya. Nah, intinya sama yang ada di Lauhul Mahfud. Oh si Ais rajin silaturahmi, tambahan rezekine, wah masya Allah, rezekine pun apa? Bertambah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah niki nggih, dados Nabi Nuh tadi kan berdoa nggih, berdoa untuk kebinasaan orang-orang kafir. Nabi Nuh juga berdoa untuk kebaikan seluruh orang yang beriman. Nah, dalam ayat menika Pak, faedahipun apa? Rabbik firli wali walidayya. Sunnahnya adalah seseorang itu mendoakan bagi apa? Dirinya sebelum mendoakan apa? Orang lain. Kan biasanya pun rahimani wa rahimakumullah, ngoten nggih. Semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian semua. Karena tenan niku kan termasuk napa? Mendoakan diri sendiri baru orang lain niku. Nggih. Ampun kesupen semangat ndongake wong liya tapi awake dhewe napa? Ora tahu lha pripun iki. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku, ampunilah kedua orang tuaku. Tapi nggak pernah minta ampun untuk diri sendiri, Pak. Enten mboten niku? Padahal Allahumma gfirli wali walidayya. Kan ngoten nggih. Jadi mendoakan kebaikan untuk diri sendiri baru orang lain. Napa melih Bapak Ibu? Nggih. Kalau seandainya doa itu kita doakan orang lain itu bidhohril ghaib, kita mendoakan saudara kita dalam kondisi saudara kita itu enggak tahu kalau kita mendoakan, terus rahasia, terus boten kok pamer-pamer. Le Pak D ngoten nggih, jenengan mau kula dongake le. Wonten laporan malah laporan nggih, laporan. Doa hurujul li akhihi fi dhuhril ghaib niku mustajabah. Doanya seseorang kepada saudaranya untuk saudaranya nggih, mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu sembunyi-sembunyi, maksudnya saudaranya enggak tahu, itu termasuk doa napa? Mustajab.
Bahkan arsalallahu malakan, bahkan Allah mengutus malaikat. Mengutus malaikat untuk apa, Pak? Ngamini. Nah, kita berdoa, ya Allah, saudara saya ini ya Allah, jadikanlah saudara saya ini orang yang apa? Bahagia, orang yang soleh, bahagia dunia akhiratnya. Malaikat datang, amin. Sing ngamini sinten? Malaikat le. Yang nggak pernah berbuat dosa. Tidak cuma amin, bahkan ditambah apa? Walaka mislu. Amin, dan demikian pula semoga engkau juga mendapatkannya. Terus nek kita niki ndongake sederek kita sugih, itu sama saja napa, Pak? Mendoakan diri sendiri. Bahkan malaikat, semoga kamu juga demikian. Nah, ngoten gitu. Malaikat, semoga kamu juga demikian. Ya Allah, jadikanlah orang saudara saya ini bahagia, tenang hidupnya. Malaikat apa? Amin. Demikian pula kamu juga semoga bahagia, tenang. Lah niku. Pak Bu, nek tiang niku gedeng tiang sanes ngoten nggih. Gedeng napa hasad, iri ngoten nggih. Dongake. Kita doakan kebaikan. Pak, insyaallah kebencian, kedengkian, napa melih dendam niku akan hilang. Terus nanti yang niku dolim berbuat kepada kita, berbuat jahat, dolim menyakiti, wis dongake mawon. Didoakan, wis dimaafkan, malah plong. Benten nek dendam. Wah, niku malah nyusahke, malah nggak tenang hidup menika. Nek kita doakan, malah sakit pulang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Selesai anaknya Nabi Nuh tenggelam. Lah sakniki pertanyaanipun, lah terus orang tuanya Nabi Nuh pripun? Beriman mboten? Beriman, niki didongake nggih. Rabbik firli wali walidayya, menunjukkan bahwasanya napa? Orang tuanya Nabi Nuh niku napa? Beriman. Karena Nabi Nuh mendoakan. Dan anak yang 3 tadi. Lah sakniki istrinya gimana, Pak? Istrinya kafir ternyata. Istrinya kafir. Seperti dalam surat apa? At-Tahrim nggih, daraballahu masalan lilladzina kafarum ra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah membuat perumpamaan nggih bagi orang-orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Nih Pak, istrinya Nabi iku kafir le. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal keduanya itu di bawah pengawasan seorang hamba yang soleh. Tapi ternyata kedua istrinya tersebut berkhianat kepada suaminya. Dan ternyata suami nggak bisa menyelamatkan Pak sedikit pun dari siksa Allah. Bahkan dikatakan waqila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nah, niki Pak Bu, dengan ujian yang berat nih, berdakwah ratusan tahun, bojone dhewe nggih istrinya nggak mau beriman, anaknya juga nggak mau beriman. Nih. Beda dengan zaman sekarang nih, kalau seorang dai meskipun kadang mendapatkan istilah ujian dari kaumnya, ujian dari masyarakat, tapi kan istrinya mendukung, istrinya apa? Mendukung, anaknya apa? Mendukung, mau mendengar dakwahnya. Ujian yang apa? Ujian yang berat. Itu termasuk ujian yang berat sangat. Ngoten Bapak Ibu nggih. Jelas ya? Pertanyaan mboten? Jelas nggih. Sing penting ampun seperti napa?
Ampun seperti anaknya Nabi Nuh sama istrinya Nabi Nuh. Dan yang penting jangan seperti kitab-kitab perjanjian lama. Itu parah, Pak. Kitab perjanjian lama niku disebutkan hal-hal yang tidak pantas. Di kitab perjanjian lama niku disebutkan katanya Allah menyesal menciptakan manusia yang telah berbuat kerusakan di muka bumi. Masa Allah menyesal? Berarti Allah nggak maha tahu apa yang akan terjadi setelahnya nih. Bahkan dalam perjanjian lama itu tidak disebutkan kalau perjuangannya Nabi Nuh itu bagaimana dakwah siang dan malam harinya. Apalagi dalam kitab perjanjian lama itu disebutkan Nabi Nuh itu tukang mabuk-mabukan. Coba, maksud Nabi disifati minum khamr, mabuk-mabukan sehingga tanpa sadar auratnya terbuka. Jadi aneh dalam kitab mereka itu aneh. Lebih aneh lagi orang-orang liberal seperti sinten ulil awsar nggih. Lah pripun nggih? Masa cerita-cerita Nabi dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa, Pak? Dongeng. Nggih. Dalam perspektif ulil sang liberal niku wau. Nah, jadi dikatakan Allah itu sang pendongeng. Itu hanya fiksi kata mereka. Dalam Al-Qur'an itu hanya fiksi. Bahkan dia ulil sampai membuat tulisan dengan berjudul Al-Qur'an dan Spiderman. Nah, coba ya. Al-Qur'an dan apa? Spiderman. Jadi membandingkan kisah-kisah para nabi niku dengan apa, Pak? Dengan Spiderman dan film-film Hollywood sing hangus terbakar oleh film-film apa? Hollywood sing hangus terbakar. Nah niki nggih. Berarti niki sering nonton apa? Spiderman niki nggih, film-film apa? Nah niku, Pak, nggih. Wallahu taala alam bisawab. Selesai nih Bapak Ibu tafsir surat Nuh. Insyaallah minggu kita lajengaken tafsir surat Al-Jin. Al-Jin nggih. Al-Jin. Bismillahi taala. Makanan mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang nuhun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.